Berangkat dulu dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman yang mengungkapkan bahwa mata uang dolar Amerika Serikat akan mengalami peningkatan tertinggi dalam sejarahnya dan mengalami tekanan cash is the king. Sebenarnya tekanan cash is the king ini yang dimaksud ini seperti apa, Mas Niko? Iya, cash is king itu tuh sebenarnya posisi yang benar-benar defensif ya. Jadi kalau kita lihat Hmm. biasanya kan investment ke risky asset itu kan sekarang lagi nggak begitu bagus ya. Jadi kalau kita lihat di global itu in overall, kayak contohnya buat saham itu trennya buat di US, di Eropa itu lagi lumayan turun. Beberapa risky asset yang lain kayak contohnya buat yang komoditis itu pun sekarang udah mengalami normalisasi ya. Terus kalau kita lihat investment yang lain kayak contohnya buat kayak kripto dan lain-lain itu juga trennya nggak begitu bagus. Jadi intinya dengan kondisi fase ekonomi yang sebenarnya kondisinya lagi nggak begitu bagus atau lagi memasuki kondisi bust ya, yang nggak begitu trend growth-nya itu nggak begitu tumbuh, investor itu menarik semua investasinya dari risky asset. Cuman defensive asset pun sebenarnya lumayan kena. Kayak kita di obligasi itu kan yield obligasi sekarang trennya itu lagi lumayan naik. Jadi pertama kalau kita dari sisi risiko default risk itu juga trennya meningkat karena dengan adanya inflasi, habis itu dari sisi pelemahan nilai tukar, ini akan translasi terhadap kayak perlambatan ekonomi beberapa negara. Nah jadi itu. Nah makanya sebenarnya posisi yang paling aman itu sebenarnya bukan invest di obligasi atau di saham saat ini, cuman kita lebih stay dari sisi posisi cash itu tadi ya, karena mungkin cash ini kan akan sedikit kalah dibandingkan dengan inflasi ya, karena kan harga-harga naik. Cuman dibanding kita investasi di aset berisiko ataupun aset defensif yang potensinya negatif return, itu akan kerugiannya akan lebih sedikit dibandingkan investasi lainnya sih. Oke, Putra, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Dari indeks dolar sendiri kan sebenarnya posisinya sudah tertinggi, 20 tahun terakhir ini sudah tertinggi ya. Ini masih akan terus menanjakkah untuk posisi nilai tukar dolar Amerika Serikat atau indeks dolar Amerika Serikat ini ke depannya? Ya tentunya ini perlu dilihat lagi ya konflik di Eropa ini bagaimana kelanjutannya, apakah masih akan berlarut-larut panjang. Jika memang berlarut-larut panjang ya kemungkinan bisa kenaikan, tapi ya misalnya ternyata sudah deeskalasi ya kemungkinan akan stop sampai di sini. Jadi perlu dilihat lagi konflik geopolitik di Eropa ini bagaimana seperti itu. Jadi masih akan dilihat, tapi posisi dari indeks dolar yang akan terus merangkak naik artinya adalah banyak orang yang kemudian banyak mengakumulasi dolar, ini bisa menjadi salah satu poin untuk saat ini ataukah belum? Iya, memang untuk investor global sendiri dari polling yang dilakukan oleh Refinitiv itu cash-nya itu dinaikin seperti itu. Jadi posisi cash itu dinaikin dari sebelumnya sekitar 3% menjadi sekitar 5%. Biasanya dari polling tersebut yang turun itu obligasi turun, tapi saham juga sebenarnya cenderung masih naik walaupun tidak banyak seperti itu. Tapi jadi memang investor global itu mengurangi posisi obligasi dan melakukan pembelian dan melakukan penyimpanan cash untuk lebih defensif seperti itu. Oke, Mas Niko, dari sisi capital outflow kan masih deras terjadi ya di pasar keuangan, khususnya pasar keuangan Indonesia ya. Ini berarti apa nih? Maksudnya dari sisi mindset investor nih seperti apa? Daya tarik untuk masuk ke pasar Indonesia agak sedikit berkurang. Dan kalau dilihat dari sisi returns of investment Indonesia compare to negara lain di tengah kondisi tekanan yang ada dengan posisi tekanan kurs juga yang terjadi, ini seperti apa Mas Niko yang Anda lihat? Iya, capital outflow udah terjadi ya, maksudnya dalam beberapa hari di beberapa minggu belakangan ini. Concern investor mungkin dua sih. Pertama gini, dari sisi nilai tukarnya ya. Jadi kalau kita lihat nilai tukar ini kan levelnya sekarang udah 15.200, 15.300. Apakah tren pelemahan nilai tukar masih bisa berlanjut? Menurut kita masih ada ruang. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat arah kebijakan The Fed, itu kan mereka masih akan menaikkan suku bunga at least sampai akhir tahun 2022 atau nanti 2023. Sekarang 3-3,25%, nanti akhir tahun 4,4, tahun depan itu puncak-puncaknya 4,6%. Plus kalau kita lihat dengan ada translasi kenaikan suku bunga itu, potensi resesi masih akan semakin meningkat ya. Atau potensi risiko hard landing itu juga bakal lumayan tinggi. Nah, dengan adanya kenaikan bunga, itu kan translasinya kayak attractiveness buat dolar indeks itu akan lebih tinggi ya. Jadi itu yang translasinya buat rupiah melamah. Nah, kita tahu nih bahwa kalau investor dari sisi foreign masuk ke suatu negara, pertimbangan mereka adalah dari sisi apakah ada potensi forex loss. Dengan adanya potensi nilai tukar yang melemah, itu mengurangi attractiveness-nya. Terus yang kedua, kenapa kalau kita lihat secara year to date ya, Indonesia itu kan sebenarnya leading dibandingkan negara-negara yang lain. Dibandingkan S&P, indeks di Eropa, di US, di beberapa emerging market yang lain, kita tuh unggul. Karena sebenarnya Indonesia kan base, kayak kita punya bisnis model itu kan kayak kita lumayan banyak di drive dari sisi komoditi ya.
Jadi 60% dari ekspornya Indonesia adalah komoditi. Komoditi itu trennya lagi ada scarcity, ada kelangkaan. Harga-harga lagi naik, Indonesia positif. Cuman kita antisipasinya adalah dengan adanya potensi perlambatan ekonomi di global, atau ada ibaratnya potensi normalisasi, karena kan harga minyak udah lumayan turun. Kalau harga minyak turun, harga gas ataupun harga batubara juga turun. Nah, ini akan ada potensi sebenarnya komoditi ini akan mengalami normalisasi. Jadi kalau komoditi turun dari level yang sekarang, akan translasi growth-nya kan nggak begitu bagus. Nah, itu yang sebenarnya juga akan mengurangi attractiveness dari sisi growth. Makanya capital outflow masih lumayan terjadi. Cuma sih sebenarnya kita ngelihat ya, intinya kalau misalnya di fase yang sekarang, kita lihat tuh scarcity komoditi itu masih bakal tinggi. Karena kita tahu tadi pagi kan Rusia itu state bahwa kemarin ada pipa gas yang 3 itu mengalami kerusakan. Jadi kita lihat itu harga energi itu masih lumayan tinggi, batu bara harusnya masih jadi ini, harusnya itu akan translasi buat return on investment Indonesia masih lumayan bagus. Cuma tetap hati-hati nih, bahwa walaupun sebenarnya secara positioning kita itu lebih bagus dibandingkan negara lain, cuman setiap ada krisis selalu berlaku yang namanya contagion effect. Jadi semua aset-aset berisiko, saham dan lain-lain tuh volatilitas dan juga korelasinya meningkat. Jadi kalau seandainya ibaratnya suatu negara akan ada krisis, mereka pasar saham turun, semua indeks itu juga pasti akan mengalami penurunan. Itu sih.